Kuliner coto menjadi menu Nusantara yang ada di mana-mana. Serba-serbi cerita kuliner coto Kabupaten Takalar, di mana kabupaten yang memiliki begitu banyak penjual kuliner coto, mulai di tiap kecamatan hingga ke pelosok desa. Tapi asalnya itu dari orang dulu itu yang jual coto itu dulu. Semuanya itu orang dari Tonasa, Takalar itu. Semuanya aslinya dari Takalar, semuanya itu orang dari Tonasa. Asalnya itu coto itu. Asal mulanya itu coto dari Tonasa. Kemudian orang Tonasa turun di Makassar. Jual coto di Makassar. Coto menjadi warisan kuliner yang memiliki rasa dan ceritanya masing-masing. Jadi sebelumnya saya itu tahun 70-an. Tahun 70-an itu jual coto, sudah ada penjual coto lebih dulu itu namanya Detulung, di Ngasang, sama di Nyakla, sama coto Stana, sama coto Ranggong, Jalan Ranggong. Sudah ada coto itu lebih dari saya itu tahun 70. Nah dia mungkin sudah ada 15 tahunan itu jual coto. Baru saya mulai juga jual coto. Takalar menjadi ikon coto terbanyak di Nusantara dikarenakan sebagian besar pemilik usaha kuliner ini berasal dari Kabupaten Takalar. Saya 5 tahun di Makassar itu, karena kita berdempetan itu penjual coto dengan penjual sop penjual Klaten orang Jawa, jual nasi campur itu kita dekatan semuanya. Hingga karena terlalu padat itu penjual coto, hingga kita saya robah namanya itu coto. Bukan mie coto Makassar saya pakai. Jadi saya robah itu nama itu tanggal 1 bulan 1 19 tahun 75. Jadi saya rubah nama itu hidangan coto parekate asuhan de tombong. Kita jual di ujungnya jalan setengah, jalan White Asin. Kuliner yang menggugah selera ini menjadi makanan terfavorit sejak dahulu bagi warga Kabupaten Takalar dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Para pelancong disuguhkan dengan tulisan warung coto di sepanjang perjalanan yang mereka lintasi. Rasa yang khas membuat para pelancong seantero Nusantara yang datang dan melintas di Kabupaten Takalar singgah untuk menikmati lezatnya kuliner coto di tiap tempat sesuai selera yang mereka sukai. Kalau yang saya tahu itu kalau coto, menurut cerita dari saya dulu itu, coto asalnya itu dari tentara hutan. Yang ketika diburu itu yang tinggal di dalam hutan itu tidak tahu lagi apa yang mau dimakan. Di situ tercipta apa yang bisa dibikin ini untuk ini makanan, makanya tercipta coto di situ. Sebelumnya itu kalau aslinya itu coto, bukan daging sapi, tapi daging rusa. Ya, daging rusa itu kalau yang aslinya. Di belakang itu turun-temurun itu orang tua ada yang gunakan kerbau, ada yang gunakan sapi, itu. Jadi orang tua dulu kalau mau bikin coto, dalam satu hari itu dia motong. Tapi dia tidak daging. Digantung itu kakinya. Nanti baru mau ambil. Baru kupas lagi masak. Begitu. Isi dalamnya itu dimasak setengah dulu baru digantung. Bukan dikasih masuk di freezer, bukan di es. Jadi itu rahasia utamanya itu. Kuncinya supaya bertahankan itu kualitas kesegarannya. Jadi itu coto dibuat bukan main-main.
baik bikin bawang goreng itu perjuangan darah dan air mata. Jarang sekali mereka kerjakan bumbu itu tanpa ada darah keluar. Ada air mata. Karena kalau kita kerja bawang pasti keluar air mata. Ya, bukan orang normal kalau tidak keluar air matanya. Itu kalau kerja bumbu. Seperti seperti kerja bumbu toh, cincang itu. Darah itu tak sebentar keluar di tangan, kena pisau tangan. Kalau untuk coto itu terbuat dari rempah papulu semua itu. Hanya cara bikinnya gitu orang beda-beda. Tergantung juga dari emosinya itu yang bikin bagaimana anunya supaya ini bagus anunya. Karena beda sedikit saya sudah beda rasa. Beda tangan, beda rasa itu. Kalau saya bilang karena itu tergantung dari emosinya yang bikin. Dan seperti itu. Bagaimanapun bumbunya kalau emosinya orang ini tidak terkendali caranya kadang terlalu kental, kadang terlalu ini, hanya seleranya yang dia bawa, itu tidak bakal menimbulkan rasa enak untuk orang lain. Tergantung juga kita yang belanja bagaimana, karena di situ macam-macam rasa. Seperti kacang itu sekarang, betul satu kacang, tapi kualitasnya beda-beda. Itu tergantung kualitasnya itu, yang bikin kualitasnya itu beda-beda harga juga. Makanya saya bilang tadi tergantung dari emosi kita juga yang belanja. Ya, apakah kita mau yang bagus? Karena kalau yang bagus itu pasti mahal. Jadi kalau yang aslinya itu bukan pakai kacang, tapi pakai biji mente. Kalau yang aslinya betul itu yang nomor satunya. Itu betul-betul alami. Yang tidak ditanam secara itu bahannya, karena kualitasnya mahal. Nah itu bagusnya itu jatuhnya itu di restoran kalau yang itu. Ketika sudah dinikmati seperti itu, dia tidak mau minum. Kalau sudah dia makan seperti itu, karena dia pikir kalau dia minum, cepat hilang rasanya di tenggorokan, cepat hilang. Kalau yang aslinya, sayang toh. Nah, mahal harganya. Jadi dicerita dari dagingnya. Dagingnya itu tidak boleh pakai daging es. Harus daging segar. Begitu selesai dipotong, cuci, masak. Ya, jadi airnya itu duluan yang dimasak. Ketika air sudah mendidih, dikasih daging, kasih bumbu. Selesai itu mendidih, harus berhenti. Kalau kapan dimasak terus itu hancur dagingnya. Masak mie itu kalau tidak bisa terlalu lama dimasak kalau begitu, makanya segarki. Pembuatan tungku sekarang tidak gampang didapat yang terbuat dari tanah itu, karena itu yang memang asalnya di situ, bukan dari panci besi. Belanga yang segala macam aluminium bukan. Ya, seperti kayu itu, kayu bakau kalau yang aslinya itu asalnya dari pulau, bukan di sini. Tempat tidak sembarang hidup dia punya itu kayu, karena memang ciri khasnya pasangannya itu kayu. Kalau untuk kayu bakau itu biar basah, penting tidak ada kulitnya menyala. Ya biar kena air menyala. Jadi itu kuncinya kalau kayu begitu. Kedua, abunya itu ditiup tidak terbang. Kalau kayu-kayu lain ditiup kotor semua, terbang abunya. Berasap macam-macam anunya. Aromanya juga macam-macam. Kalau sembarang kayu dipakai. Kuliner khas ini menjadi santapan sarapan di pagi hari, bahkan banyak juga yang menikmatinya di malam hari. Coto jadi sarapan pagi, karena kesegaran dagingnya itu ada di waktu pagi. Anak-anak sudah siapkan di warung itu fasilitasnya, segala macam. Jadi bumbu itu sudah siap semua, tinggal dikasih turun.
dengan ketupatnya apa sudah standby semua. Banyak orang bertanya-tanya itu, kenapa coto harus ketupat nanti mani? Banyak kan, biasa kan orang bertanya, enggak ada nasi tak pak? Saya biasa ketawa, baru saya makan coto. Biasa juga ya, dia bilang, saya biasa makan coto pakai nasi. Tidak seperti itu, kuncinya itu ada di ketupat. Kenapa harus pakai ketupat? Itu karena orang biasa kebetulan tekanan darah tinggi, baru dia makan daging dia ketakutan. Dia makan, kalau nanti saya naik begini segala macam. Padahal di situ di ketupat ada penawarnya di situ. Ketika ada racun yang ada di dalam daging, ketika kita makan ketupatnya pasangan, di situ sudah ada penawarnya dalam ketupat. Karena kulitnya itu ketupat, itu obatnya itu penawarnya. Makanya kalau orang tekanan darah tinggi minum rebusan air daun kelapa. Wah, menikmati kuliner coto ternyata dengan penawarnya. Ayo ke Takalar, menikmati lezatnya kuliner coto dengan rahasia rempah 40.